Hai, Salam. Kali ini saya masih berbagi pengertian firman Allah seputar akhir zaman. Dan yang kita akan bahas adalah cara menghadapi nabi palsu, seseorang yang oleh Tuhan Yesus Kristus digambarkan sebagai serigala yang buas. Bagaimana kebenarannya? Yuk kita mulai. Ya, kita akan membahas cara menghadapi nabi palsu. Seseorang yang digambarkan sebagai serigala yang buas. Yang menggambarkan adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sesuatu yang perlu Anda pahami dengan sepenuh hati. Ya, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang sudah semakin dekat ini, ada 3 kepalsuan yang perlu diwaspadai oleh anak-anak Allah, yaitu guru palsu, nabi palsu, dan Mesias palsu atau juru selamat palsu. Nah, untuk materi yang guru palsu, saya sudah membuat videonya. Anda boleh cek di link yang ada di deskripsi di bawah ya. Jadi guru palsu sudah saya bahas terlebih dahulu. Nah, sekarang adalah giliran membahas nabi palsu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, guru palsu adalah penyesat yang menyesatkan umat Allah dengan pengajaran palsunya. Sedangkan nabi palsu menyesatkan umat Allah dengan penglihatan dan nubuat palsunya. Dan Mesias palsu menyesatkan umat Allah dengan penyelamatan palsunya. Pada kesempatan ini, kita hanya akan fokus membahas nabi palsu. Seseorang yang oleh Tuhan Yesus Kristus digambarkan sebagai serigala yang buas. Nah, untuk masalah yang sangat serius ini, jauh-jauh hari Tuhan Yesus sudah memperingatkan para pengikutnya seperti ini. Tertulis pada Matius pasal 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi jelas ya, Tuhan membuat pernyataan yang sangat jelas bahwa nabi palsu adalah serigala yang buas yang akan memangsa dalam pengertian menyesatkan dan membinasakan domba-domba. Menurut Anda, apakah ini masalah yang sangat serius? Ya, saya percaya Anda setuju dengan saya bahwa di akhir zaman ini adalah masalah yang sangat serius. Oke, kita lanjutkan. Kita akan membahas 3 topik pembahasan kali ini. Pertama, kita akan membahas pengertian nabi. Kedua, memahami nabi palsu. Dan ketiga, cara menghadapi nabi palsu. Pertama, kita akan membahas pengertian nabi. Kata nabi berasal dari bahasa Ibrani navi yang berasal dari akar kata yang berarti mengalir seperti mata air. Anda tidak bisa lihat ini, kata-katanya adalah mengalir seperti air. Kata ini bermakna memberi keterangan atau mengabarkan. Nah, kata Ibrani inilah yang paling sering digunakan untuk nabi atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai nabi. Di Perjanjian Lama, seorang nabi juga disebut sebagai pelihat atau haroeh. Nah, istilah pelihat ini secara jelas menunjukkan karakteristik seorang nabi, yaitu seseorang yang mendapat penglihatan dan mendengar suara Allah dan untuk menyampaikan kepada umatnya. Inilah pengertian dasar dari kata nabi di Perjanjian Lama. Sekarang kita akan melihat yang di Perjanjian Baru ya. Di Perjanjian Baru, nabi bahasa Yunaninya adalah prophetes atau prophet. Dalam bahasa Inggrisnya jadi prophet. Kata ini berasal dari kata kerja phemi, yang artinya berbicara, dan pro yang artinya sebelum. Gabungan kata ini bermakna sebagai pengganti atau sebagai ganti, atau di muka atau secara umum. Nah, sehingga
Kata prophet dapat bermakna sebagai juru bicara. Yang tentu saja ya, yang dalam pembahasan ini adalah juru bicaranya Allah. Jadi seorang nabi adalah seorang juru bicaranya Allah. Dia melihat, dia mendengar, dan dengan itu ia menjadi atau mewakili Allah berbicara kepada umatnya. Itulah nabi. Oke? Sekali lagi, singkatnya seorang nabi adalah seseorang yang dipanggil, diurapi, diperlengkapi, atau memiliki karunia, kemampuan untuk melihat dan mendengar Allah pada saat berfirman, untuk menjadi juru bicaranya. Jadi jelas ya, nabi itu adalah seseorang yang diurapi, yang punya kemampuan kasih karunia khusus untuk melihat dan mendengar. Alat elektronik, media, atau apapun juga bukanlah seorang nabi. Nabi itu manusia yang punya urapan tertentu, kemampuan, dan keterampilan tertentu. Oke? Jadi, ciri utama seorang nabi adalah memiliki kemampuan ini atau karunia ini. Melihat dan mendengar Allah berbicara di dimensi roh. Tentu saja tidak semua orang bisa menjadi nabi. Nabi adalah seorang yang dipanggil dan diurapi dengan Roh Kudus, dengan urapan tertentu, sehingga memungkinkan ia dapat melihat dan mendengar pada waktu Allah berbicara kepadanya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh ya. Kita akan pakai contoh dari Nabi Yohanes Pembaptis. Kita mungkin kenal Yohanes sebagai Yohanes Pembaptis, tapi Yohanes Pembaptis ini adalah seorang nabi. Mari kita lihat apa kata Tuhan Yesus Kristus pada Matius pasal 11 ayat 9 sampai 10, dikatakan begini. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada itu, karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, dan ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Jadi Tuhan Yesus Kristus menyebut Yohanes sebagai nabi, bahkan lebih dari sekedar nabi, karena dia adalah utusan yang mendahului kedatangan Tuhan. Nah, sebagai seorang nabi, ya, Yohanes punya kemampuan melihat. Sebagai contoh ya, Yohanes Pembaptis bisa melihat waktu Roh Kudus turun ke atas Tuhan Yesus dalam wujud burung merpati. Jadi matanya betul-betul melihat, dia bisa melihat sesuatu yang terjadi di dunia roh. Selain Yohanes melihat Roh Kudus turun dalam wujud burung merpati pada peristiwa waktu Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan itu, pada saat yang sama Allah Bapa juga hadir di sana dan berbicara kepada Yohanes. Kepada Yohanes inilah Matius 3:17 berkata, Allah Bapa berkata, yaitu, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi Bapa mengendorse, Bapa membuat pernyataan kepada dunia, kepada Yohanes Pembaptis bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah anakku atau anak Allah yang dikasihi, yang kepadanya aku berkenan, kata Allah Bapa. Jadi Yohanes Pembaptis selain bisa melihat, juga bisa mendengar suara Allah Bapa pada waktu berfirman kepadanya. Jadi seseorang tanpa spesifikasi mampu melihat dan mendengar, dia bukan seorang nabi. Jadi kalau Anda tidak punya kemampuan ini, jangan juga coba-coba mengaku sebagai seorang nabi. Mungkin Anda dapat impresi atau apa ya, tapi kalau Anda tidak punya kemampuan seperti ini, tentu saja Anda tidak masuk kelompok para nabi. Seorang nabi bisa melihat dan mendengar pada waktu Allah berbicara di dimensi roh. Ia bisa menangkapnya meskipun ia hidup di dimensi fisik. Oke ya, semoga ini jelas untuk Anda. Contoh seorang nabi, yaitu Yohanes Pembaptis. Nah, kita akan membahas bagian yang kedua, yaitu memahami nabi palsu. Perlu dimengerti bahwa dalam Alkitab ternyata kita menemukan ada dua jenis nabi palsu. Tidak hanya ada satu jenis, tapi ada dua jenis. Nah, pertama adalah nabi palsu internal, yaitu nabi palsu dalam pengertian nabi yang bergerak di kalangan orang percaya. Sebetulnya dia betul-betul nabi, cuma dia menyampaikan penglihatan dan nubuatan yang palsu. Dan kemudian yang kedua adalah nabi palsu eksternal. Dia bertindak seperti nabi, tapi dia bukan nabinya Allah Israel.
Ia adalah nabi dari si antikris, dari si jahat itu. Bisa begitu? Ya, kita akan melihat ayat-ayatnya ya. Kita lanjutkan. Nah, kita akan melihat nas Alkitab yang menjelaskan tentang nabi internal. Nabi yang memang nabi dan bergerak di antara orang percaya. Bergerak di antara umat Allah. Bangkit, muncul, bertindak di antara umat Allah. Di sini ada Yeremia pasal 14 ayat 13 sampai ayat 14 berkata begini. Lalu aku berkata, aduh Tuhan Allah, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka? Jadi Nabi Yeremia membicarakan nabi-nabi yang lain. Nah, Yeremia berkata, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka, kepada bangsa Israel, kamu tidak akan mengalami perang dan kelaparan, tidak akan menimpa kamu, tetapi aku akan memberikan kepada kamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Begitulah kata para nabi lain selain Nabi Yeremia ini kepada bangsa Israel. Dan kemudian Allah menjawab apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia itu. Katanya adalah, para nabi itu, jadi Tuhan nggak bilang mereka bukan nabi ya, tapi Tuhan berkata, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku, kata Tuhan, tidak mengutus mereka. Maksudnya walaupun mereka itu memang seorang nabi, tapi Allah Bapa tidak sedang mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Jadi, ini adalah nabi yang benar-benar nabi dan diakui oleh Allah sebagai nabi, tapi nabi ini melakukan kejahatan, menyampaikan sesuatu kepada umat Allah yang Allah Bapa tidak berbicara kepadanya dan bahkan tidak menyuruh itu untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Disinilah yang kita sebut sebagai nabi palsu yang internal ini. Jadi ini adalah nabi internal, nabi yang memang bergerak di antara orang percaya karena dia memang betul-betul nabinya Allah Israel. Nah, sekarang kita akan lihat di konteks ayat perjanjian barunya. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, kata Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah dari padaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, ini yang bernubuat ini siapa? Yang bernubuat ini nabi juga, Bapak Ibu ya. Ini bukan segera nubuat orang percaya, ini adalah nubuatan nabi. Kenapa? Karena Matius pasal 7 ini memang secara khusus membahas nabi palsu. Anda bisa temukan itu, kata itu yang tadi kita jadikan ayat di depan, yaitu Matius pasal 7 ayat 15. Tuhan sedang berbicara, waspadalah terhadap nabi palsu. Karena dia itu seperti serigala yang berbulu domba. Jadi dia buas dan dia membahayakan umat Allah. Jadi nabi palsu ini bergerak di tengah-tengah umat Allah. Mereka betul-betul nabi, cuma mereka nabi yang melakukan kejahatan. Maksudnya apa itu nabi yang melakukan kejahatan? Ya, Tuhan katakan di sini, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi selain pengusir setan dan orang-orang yang mengadakan mujizat, nabi ini Tuhan sebut pembuat kejahatan. Bagaimana seorang nabi melakukan kejahatan? Dikatakan oleh Tuhan kepada Nabi Yeremia tadi adalah, mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Itulah yang saya maksud dengan nabi palsu internal. Nabi palsu internal ini sebetulnya betul-betul nabi. Letak kepalsuannya bukan pada jabatannya, tapi pada kejahatan yang dia lakukan. Nabi palsu internal adalah benar-benar seorang nabi, namun melakukan kejahatan dalam posisinya sebagai nabi itu dengan menyampaikan penglihatan dan nubuatan palsu, maksudnya bohong ya, yang bersumber dari dirinya sendiri, bukan dari Allah. Jadi jelas ya, ada nabi yang internal dan memang bergerak di tengah kita yang melakukan kejahatan, dan karena itu mereka oleh Tuhan disebut nabi palsu
yang seperti serigala yang buas. Oke, kita lanjutkan. 2. Nabi palsu eksternal. Kita bisa temukan dalam kitab Wahyu pasal 16 ayat 13 sampai ayat 16. Perhatikan ayat ini dengan baik ya. Dan aku melihat dari mulut naga ya, ini bukan Allah ya, ini dari naga. Dan dari mulut binatang. Nah, binatang ini adalah si antikris ya, si antikris, si pembinasa keji. Kalau naga ini adalah si iblis atau Lucifer. Dan dari mulut nabi palsu. Jadi ada orang lain lagi yang bertindak sebagai juru bicara. Ingat ya, nabi itu adalah juru bicara. Nah, nabi palsu ini itu adalah juru bicaranya ini, juru bicaranya binatang atau juru bicaranya si naga ini. Oke? Dari mulut nabi palsu itu, jadi ini bukan nabinya Allah ya, dari nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai kata. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, kata Tuhan ya, ada cuplikan yang disisipkan, aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Jadi ungkapan aku datang seperti pencuri adalah saat Tuhan datang pada hari Allah yang Maha Kuasa. Ini sebetulnya adalah terjemahan dari the day of the Lord, hari Allah, hari kedatangan Tuhan yang kedua kali pada waktu Allah menyatakan dirinya kepada bangsa-bangsa. Di mana Allah menyatakan dirinya kepada bangsa-bangsa, yaitu kepada ratusan juta tentara yang berkumpul di lembah Megiddo atau di lokasi yang ada di Israel yang disebut sebagai Harmagedon. Jadi kedatangan Tuhan seperti pencuri itu adalah kedatangan Tuhan di lembah Megiddo itu dalam perang Harmagedon pada hari yang Maha Kuasa atau the day of the Lord, hari saat Tuhan Allah kita menyatakan diri kepada bangsa-bangsa, atau hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Ini adalah nabi, kita sebut nabi palsu, dalam konteks memang dia bukan nabinya Allah Israel, tapi nabi yang berbicara atas nama binatang dan si naga ini, atas nama iblis dan si antikris. Makanya dia disebut nabi. Kenapa? Karena nabi itu punya pengertian juru bicara ya, jadi dia adalah juru bicara dari si antikris dan si naga ini. Nabi ini diberi kemampuan untuk mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib ya. Kenapa? Karena mereka bertugas untuk mempengaruhi atau mendapatkan atau menyesatkan raja-raja dari seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar. Hari besar apa? The day of the Lord, hari Allah yang Maha Kuasa atau hari Tuhan, atau hari di mana Tuhan Yesus Kristus datang menyatakan diri kepada banyak bangsa di dunia. Jadi sekali lagi, nabi palsu eksternal bukanlah nabinya Allah Israel, tetapi nabinya atau juru bicara antikristus si binatang itu. Tugas utamanya adalah untuk mendapatkan, dalam pengertian menyesatkan, raja-raja dari seluruh dunia untuk terlibat dalam perang Harmagedon di lembah Megiddo Israel pada hari Tuhan, hari di mana Tuhan datang dan menyatakan dirinya di dunia kepada bangsa-bangsa. Jelas ya? Ada 2 jenis nabi palsu, internal dan eksternal. Nah, sekarang kita akan melihat tujuan dari nabi palsu ini apa. Matius 17 ayat 15, waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Jadi, kemunculan nabi palsu ini tujuannya adalah penyesatan, untuk menyesatkan, baik yang internal maupun yang eksternal, sama-sama tujuannya untuk menyesatkan umat Allah. Jadi tujuan nabi palsu internal adalah untuk menyesatkan, dalam pengertian menipu orang percaya dengan penglihatan dan membuat palsu mereka. Apa yang mereka sampaikan itu berasal dari dirinya tapi mengatasnamakan Allah. Itulah letak dari kepalsuan
dari nabi palsu internal ini. Dengan itu mereka menyesatkan. Mereka ingin apa yang dari mereka dianggap sebagai apa yang dari Tuhan. Disitulah letak penyesatan yang sangat berbahaya dan membinasakan. Dua, tujuan nabi palsu eksternal yaitu nabi antikris adalah untuk menyesatkan, dalam arti menipu ya, dalam arti menipu raja-raja di dunia. Jika dimungkinkan juga orang-orang pilihan, karena dia ini memang nabi eksternal, tidak bertindak di kalangan orang percaya. Maka untuk menyesatkan orang percaya itu jika dimungkinkan juga orang-orang percaya, jika dimungkinkan. Akan tetapi ini tidak mudah karena mereka memang bergeraknya di luar di luar kekristenan, yaitu dengan mujizat dan tanda-tanda ajaib palsu. Sebetulnya yang dimaksud palsu ini betul-betul mereka melakukan keajaiban seperti membuat patung yang bisa berbicara itu dan menurunkan api dari langit. Itu adalah tanda-tanda ajaib. Nabi palsu ini betul-betul mengerjakan ini karena ada roh yang bekerja dalam diri mereka yang bersumber dari naga, dari si Lucifer atau si naga. Nah, disebut palsu, tanda ajaib dan mujizatnya karena sumbernya tidak dari Allah Israel, bukan dari Allah kita. Agar bangsa-bangsa yang dia sesatkan ditipu itu mau ikut berangkat berperang bersama dengan mereka melawan Allah di Israel pada perang Harmagedon. Yang perlu kita pahami bahwa sasaran dari penyesatan ini adalah untuk membinasakan manusia, dalam arti kata menjerumuskan mereka ke neraka dengan cara yang tidak pernah mereka sadari. Jadi penyesatan itu tujuannya seperti itu. Mereka menyesatkan itu artinya menjerumuskan manusia dalam kebinasaan dengan cara yang tidak pernah disadari. Kenapa? Karena orang-orang yang tersesat berpikir bahwa jalan yang mereka tempuh itu benar, tapi ujungnya maut. Nah, sekarang kita akan lihat bagian C-nya, kejahatan nabi palsu. Nomor 1, nabi palsu internal. Lalu aku berkata, aduh Tuhan Allah, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka, kamu tidak akan mengalami perang dan kelaparan tidak akan menimpa kamu, tetapi aku akan memberikan kepada kamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Jadi, modus operandi dari nabi palsu adalah 1, menyampaikan kejahatan yang dilakukan para nabi ya, para nabi palsu ini, yaitu menyampaikan nubuat dan penglihatan di saat Allah Bapa tidak sedang berfirman kepada mereka. Mereka tidak diutus dan tidak diperintah untuk menyampaikan pesan dari Allah Bapa. Jadi kalau mereka berbicara atas nama Allah Bapa, itu berasal dari dirinya sendiri. Itulah mengapa seorang nabi bisa melakukan kejahatan. Kedua, yaitu menyampaikan nubuat dan penglihatan bohong yang bersumber dari rekaan hatinya sendiri, tidak berasal dari Allah. Itu bisa-bisanya nabi palsu ini. Ketiga, mereka memberikan harapan palsu atau ramalan kosong ya kepada umat Allah. Karena ramalan kosong itu tidak akan pernah terjadi di masa depan. Mengapa? Karena itu bukan dari Allah, bersumber dari dirinya sendiri. Ada banyak ramalan palsu. Anda bisa searching ya di YouTube, itu ada banyak orang yang menyatakan dirinya seolah-olah dia nabi, kemudian dia menyampaikan nubuatan dan ramalan mengenai masa depan, dan tidak pernah terjadi. Itu nabi palsu. Orang menyampaikan penglihatan dan nubuatan dan tidak pernah terjadi, apalagi sudah melampaui masa dari nubuat dan penglihatan disampaikan, itulah nabi palsu. Menyampaikan sesuatu yang kosong dan tidak akan pernah terjadi. Nah, karena kejahatan inilah Tuhan menyebut nabi palsu internal itu sebagai serigala yang buas, yaitu seseorang yang punya posisi nabi tetapi hatinya dikuasai oleh kejahatan dan tega mengorbankan jemaat.
Tuhan menyebut mereka serigala. Serigala yang buas. Orang yang Anda perlu waspadai dan hindari, khususnya di akhir zaman ini. Jangan asal main percaya saja. Karena memang ada nabi yang betul-betul nabi tapi melakukan kejahatan. Karena itu disebut oleh Tuhan nabi palsu atau nabi yang melakukan kejahatan. Oke? Ya, kejahatan nabi palsu yang kedua adalah nabi palsu eksternal adalah sebagai berikut. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai kata. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dalam pertelanjangan dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Armageddon. Nah, jadi kejahatan nabi palsu itu adalah ia bekerja untuk kepentingan iblis dan antikris, ya. Dia bekerja untuk kepentingan si jahat ini. Makanya ini adalah kejahatan. Kenapa? Karena memang bekerja berkomplot dengan para penjahat ini. Tiga. Cara kedua, kejahatan yang dilakukan oleh nabi palsu inilah dengan cara menyesatkan, dalam arti kata menipu, ya, raja-raja dunia dengan mukjizat dan tanda-tanda ajaib palsu. Maksudnya, kekuasaannya itu berasal dari 3 roh najis dan bukan dari Tuhan, tetapi menggunakan atau mengatasnamakan Tuhan, sehingga dengan itu mereka bisa memperdaya menipu raja-raja dunia untuk ikut mereka dalam perang di lembah Megiddo, dalam perang Armageddon itu. Jadi raja-raja itu ditipu oleh mereka atau disesatkan oleh mereka. Nah, yang ketiga adalah juga berusaha menyesatkan orang-orang pilihan, maksudnya orang-orang percaya, dengan mukjizat dan tanda-tanda ajaib yang palsu itu. Jadi jika dimungkinkan mereka memang juga akan menyesatkan orang-orang pilihan, orang-orang percaya. Jadi inilah kejahatan dari nabi palsu yang eksternal. Oke ya, jelas ya. Kita akan bahas yang ketiga, cara menghadapi nabi palsu. Cara pertama yaitu menghadapi nabi palsu internal. Matius 7 ayat 22-23 tadi berkata, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kemudian juga ada ayat firman Tuhan berkata, janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat, ujilah segala sesuatu. Nah, dari ayat-ayat ini jelas ya bahwa nabi palsu ini kan dia melakukan kejahatan. Namun di sisi lain kita ini juga dianggap tidak boleh memadamkan roh yang bekerja, itu roh kenabian itu yang bekerja dalam diri orang percaya. Lantas bagaimana cara kita bisa menghadapi nabi palsu? Cara yang pertama adalah ujilah segala sesuatu, termasuk nubuatan ini. Ya, nubuatan adalah atau profetia ini, yaitu sesuatu berita langsung dari Allah oleh ilham Roh Kudus yang disampaikan oleh seorang nabi. Nah, nubuat ini memang tidak boleh dianggap rendah, memang nggak boleh, tapi tetap kita diperintah untuk menguji segala sesuatu, termasuk menguji nubuatan ini. Pendek kata, jangan asal percaya. Kenapa? Kita sudah tahu kan bahwa di tengah dia bernubuat, nabi ini bisa melakukan kejahatan. Dia membuat kejahatan dengan nubuat itu. Karena itu semua nubuat itu harus diuji. Kalau nubuat itu tidak dari Tuhan, dia pasti suatu yang salah. Pastilah dari dirinya sendiri. Oleh sebab itu akan ketahuan. Oke? Jadi bagaimana cara menghadapi nabi palsu internal? Yang nomor satu adalah ujilah segala sesuatu, termasuk nubuat yang disampaikan atau bahkan juga penglihatan yang disampaikan oleh
para nabi yang memang sebetulnya betul-betul nabi itu. Nah, yang kedua adalah caranya adalah ujilah perkataan nabi itu. Jadi perkataan-perkataannya diuji. Pesan Tuhan itu apakah bertentangan dengan firman tertulis logos atau tidak? Maksudnya, jika bertentangan dengan firman tertulis, artinya itu bukan dari Tuhan. Ya, jadi saya tidak ingin mengutip, saya tidak ingin menuduh siapapun, tapi ada banyak pesan-pesan atau nubuat-nubuat yang disampaikan oleh orang-orang yang sebetulnya bertindak berperilaku seperti Nabi itu di akhir zaman ini. Anda bisa uji itu. Kalau itu tidak sesuai dengan firman tertulis, apalagi bertentangan, nah itu udah pasti bukan dari Tuhan. Walaupun dia seorang nabi, itu bisa saja bersumber dari dirinya sendiri karena didorong oleh motivasi tertentu yang bukan dari Tuhan tentu. Oke ya. Jadi ujilah perkataan nabi itu. Maksudnya pesan, baik itu nubuat atau penglihatan itu, apakah bertentangan dengan firman tertulis yaitu logos atau tidak. Jika bertentangan dengan firman tertulis, artinya bukan dari Tuhan. Kenapa? Karena Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, tidak akan pernah berbicara yang bertentangan dengan apa yang telah Tuhan katakan sendiri. Allah kita itu Allah bro, sangat canggih sekali. Haleluya. Oke, kita lanjut lagi ya. 3. Peganglah yang baik. Nah, karena pada dasarnya mereka itu adalah memang benar nabi Tuhan, maka yang baik boleh dipegang, dalam arti kata dipercayai. Apa maksudnya yang baik itu? Ya, jika tidak bertentangan dengan firman Tuhan, itu boleh Anda pegang. Yang tidak boleh dipegang, dalam arti kata dipercayai dan harus dibuang, adalah penglihatan atau nubuat yang bertentangan dengan firman Allah tertulis atau logos. Oke ya, jelas ya. Jadi kalau Anda buka YouTube, ada begitu banyak pesan Tuhan. Didengar nggak apa-apa, tapi diuji. Cocokin dengan firman tertulis, bertentangan nggak? Misalnya ya, saya ini contoh saja, contoh kasus. Saya mendengar begitu banyak nubuatan-nubuatan yang bernada optimis, yang bernada cerah. Padahal akhir zaman itu nadanya gelap, cenderung gelap, tidak cenderung cerah. Ya, Tuhan datang di malam hari, kegelapan memenuhi seluruh bumi. Itulah suasana yang akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan. Tapi ada begitu banyak nubuatan yang nadanya itu wow, cerah sekali. Saya tidak yakin itu dari Tuhan. Itu pendapat saya secara pribadi ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana cara menghadapi nabi palsu yang eksternal? Ini jauh lebih mudah daripada menghadapi nabi palsu yang internal. Dikatakan begini, saudara-saudara yang kekasih, nomor 1, janganlah percaya pada setiap roh. Nomor 2, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Perhatikan tanda kuning. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia ini. Kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Mereka berasal dari dunia ya, saya beritahu nomor 3. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengar mereka. Jadi cara menghadapi nabi palsu itu adalah sebagai berikut. 1, jangan percaya akan setiap roh yang bekerja pada diri seorang nabi. Kenapa? Ingatlah bahwa roh yang bekerja pada nabi palsu eksternal itu adalah roh najis, roh yang bersumber dari si iblis, roh yang bersumber dari antikris, roh yang tidak mengakui Yesus adalah Mesias yang datang dari Allah. Roh-roh seperti itu, walaupun dia punya gelar nabi,
jangan pernah dipercaya. Ini nabi yang eksternal ya, jangan pernah Anda percaya. Yang kedua, ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah atau tidak. Maksudnya, yang dari Allah Bapa itu adalah Roh Kudus. Jadi kalau yang bukan dari Allah Bapa itu adalah roh najis. Roh yang dari antikris, yang sumbernya dari roh jahat atau si iblis tadi. Yang ketiga, cara mengujinya adalah dengan memperhatikan perkataannya. Jadi ini sangat mudah sekali. Karena mereka berasal dari dunia, maka perkataannya pasti duniawi. Jadi, sangat mudah sekali cara menguji nabi palsu. Hanya dari perkataannya saja. Yaitu perkataannya itu ya materi saja. Maksudnya gini, nggak ada unsur rohaninya, spiritnya, nggak ada bicara Roh Kudus, Allah apa, nggak ada. Mereka bicaranya itu politis, militer, ekonomi, yang seputar itu yang dunia akan tertarik untuk mendengarnya. Itulah ciri dari nabi palsu. Sesuatu yang tidak punya unsur rohani sama sekali. Tetapi mereka akan bicarakan hal-hal yang materialistik semata. Kenapa? Karena mereka berasal dari dunia ini pada dasarnya, bukan dari Allah. Oke? Jadi menguji nabi palsu eksternal itu lebih mudah, hanya dari kata-katanya saja kita sudah tahu bahwa dia adalah nabi palsu. Ya, saya sampaikan beberapa catatan penting. Nomor 1, oleh karena Tuhan Yesus menyatakan nabi palsu sebagai serigala buas yang memangsa atau membinasakan domba-domba, yaitu jemaat, maka jangan pernah memandang kemunculan nabi palsu di akhir zaman ini sebagai fenomena rohani biasa yang dapat Anda terima, dalam arti kata yang bisa Anda toleransi. Anda mentoleransi ini, Anda berada dalam bahaya disesatkan. Jangan main percaya begitu saja. Yang kedua, perintah Tuhan Yesus dalam menghadapi nabi palsu itu sangat jelas, yaitu waspadalah. Waspadalah artinya jangan asal percaya dan harus berjaga-jaga dari kemungkinan disesatkan. Anda harus betul-betul ekstra hati-hati kalau menghadapi nabi palsu. Maksudnya apa? Yaitu pada waktu Anda mendengar nubuat dan penglihatan yang disampaikan seorang nabi. Seorang nabi yang tidak palsu, dalam arti kata bukan serigala, ya semuanya boleh didengar. Kenapa? Karena nabi-nabi seperti itu juga ada dan banyak. Tapi masalahnya ada juga yang serigala berbulu domba yang buas itu, yang akan menyesatkan jemaat tanpa rasa belas kasihan. Oke? Jadi waspadalah, jangan asal percaya, berjaga-jaga. Nah, yang ketiga, sehubungan dengan perintah waspadalah itu, ada baiknya Anda memeriksa dan menguji semua penglihatan dan nubuatan yang Anda pegang. Maksudnya Anda terima dan percayai hingga hari ini. Ya, misalnya akan terjadi panen raya besar-besaran jiwa-jiwa. Misalnya terjadi Pentakosta yang ketiga misalnya. Akan terjadi transfer kekayaan misalnya. Ya, atau gelombang lawatan terbesar yang akan terjadi akhir zaman. Itu perlu diuji, berasal dari Tuhan apa tidak, bertentangan dengan logos apa tidak, bertentangan dengan spirit Tuhan di akhir zaman apa tidak, perlu diuji. Periksalah apakah penglihatan dan nubuatan itu sesuai dengan firman Allah tertulis atau bertentangan. Jika bertentangan artinya sumbernya bukan dari Roh Kudus. Ingat ya, waspadalah. Oke? Dan misalnya juga ada banyak penglihatan dan nubuatan rapture yang membicarakan sepertinya bahwa banyak orang di rapture dan kemudian banyak orang Kristen yang tertinggal. Ada kesan seperti itu. Itu alkitabiah apa enggak? Kalau nggak alkitabiah Anda percayai dan kemudian nanti kejadiannya terbalik, kan Anda sendiri yang menyesal. Jadi semua harus diuji, dicocokkan dengan Alkitab. Kenapa? Ingatlah, waspadalah, ada nabi palsu yang oleh Tuhan disebut sebagai serigala yang buas yang akan memangsa jemaat. Ingat itu, Tuhan sudah berbicara. Yang keempat,
Seorang nabi yang meskipun benar-benar seorang nabi adalah manusia biasa yang bisa melakukan kejahatan. Lihat tadi Yeremia pasal 14-13, lihat Matius 7, 22-23. Tuhan bilang, nyala engkau pembuat kejahatan. Mereka memang nabi penubuat, tapi melakukan kejahatan dengan cara menyampaikan penglihatan dan nubuatan palsu yang bersumber dari tipuan dan rekaan hati mereka sendiri. Oleh karena itu, apa yang disampaikan seorang nabi yang benar-benar nabi sekalipun tetap harus diuji dengan firman Allah tertulis atau logos. Asal percaya Anda melanggar firman Tuhan. Firman yang mana? Firman yang ini. Waspadalah, kata Tuhan. Asal percaya Anda telah melanggar firman, waspadalah. Tuhan suruh Anda waspada, Anda malah meleng dan lengah. Itu kesalahanmu sendiri. Kalau kamu nanti disesatkan. Perintah Tuhan jelas. Waspada. Sekali lagi ya, ingatlah pesan Tuhan ini. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nah, pekerjaan nabi palsu itu adalah menyesatkan. Menyesatkan adalah cara membinasakan orang tanpa sadar. Karena ujung dari kesesatan adalah kebinasaan. Demikianlah tadi cara menghadapi nabi palsu. Seorang yang oleh Tuhan Yesus Kristus digambarkan sebagai serigala yang buas. Semoga Anda terinspirasi dan terberkati. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.